mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, baik offline atau online. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, khususnya kepada para narasumber yang hadir secara online nantinya. Begitu juga kepada narasumber yang sudi dan berkenan untuk hadir secara online pada acara Khotib Moderat ini. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta bertatap muka, khususnya kepada seluruh peserta offline, kita dapat bertatap muka bersama. Begitu juga dengan seluruh peserta online. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui Zoom meeting. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada siang hari ini bersama-sama kita akan mengikuti acara Dialog Khotib Moderat Muharram Bulan Optimisme Kemerdekaan, menakar potensi ekstremisme di tengah wabah COVID-19, Jakarta 21 Agustus 2021. Pada beberapa jam ke depan, seluruh peserta yang hadir baik offline ataupun online, kita akan disuguhkan dengan materi-materi yakni tentang fikih khutbah, lalu ada materi tentang fikih kewarganegaraan, strategi organisasi masyarakat Islam di masjid-masjid, dan juga strategi dakwah moderat di tengah masyarakat urban. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir, seluruh peserta baik secara offline ataupun online mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Dialog Khotib Moderat dimanapun Anda berada, saya Mustika Septiana Sari sebagai pembawa acara pada siang hari ini terlebih dahulu akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Acara kelima adalah acara inti, yakni dialog khotib moderat. Acara yang keenam doa dan akan diakhiri dengan penutup. Kita buka acara dialog khotib moderat pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran. Dengan harapan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan khidmat dan juga penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyah al-Fatihah. Baiklah seluruh peserta dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk terlebih dahulu mengisi pretest yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Acara yang selanjutnya, yakni acara yang kedua pada hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan oleh beliau, Ustadzah Evi Maulida Sari SPD. Kepada beliau, Ustadzah Evi Maulida SPD, kami silakan. Sebelumnya kami mohon juga kepada seluruh peserta online, mengingatkan kembali kami mohon untuk menonaktifkan audio
dan menyalakan kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل
أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرة على ما فرطت وإن كنت من lumayan sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Davi Maulana Saleh. Semoga kita semua ayat suci tersebut mendapatkan berkah dan kita berharap semoga acara pada siang hari berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah pemeriksaan yang akan diikuti oleh saudara Jumaidi Maulana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Maka ya jadi sambutannya dikasih ke saya dan dianya berdua dulu, tapi tidak apa-apa, insya Allah kehadiran beliau di sini selalu bisa memberikan pencerahan buat kita semua, bisa senantiasa terus Wasati itu senantiasa mengangkat ke beberapa titik di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, semua wilayah, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai ke dunia. Ini sudah titik yang menuju, insya Allah ini bisa menjadi suatu modal dakwah para pendoba. Namun sebelum lebih jauh saya membahas tentang Wasati atau menyampaikan Wasati, alangkah lebih baiknya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah harapan dan sebuah keinginan, sebuah doa, sebuah munajat kepada Allah. Semoga untayan-untayan tasyahud yang kita laksanakan, yang kita ucapkan, yang kita implementasikan dalam kehidupan kita ini, itu bisa menjadi wasilah kita dicatat sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya yang istiqamah, yang selalu rindu kepada Rasulullah, yang selalu ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syariatnya, serta hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah, salawat kita yang kita bacakan untuk Rasulullah, itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para zumiyin dan zumiyat serta hadirin hadirat, para khutbah khusus yang hadir di tempat yang mulia ini secara offline, insyaallah hatta sekalipun saya tidak menyebutkan nama antum semua, insyaallah antum semua senantiasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para zumiyin dan zumiyat, para khutbah yang offline maupun yang online, perlu kita sadari, perlu kita ketahui, dan perlu menjadi suatu motivasi buat kita para khutbah. Adanya wadah silaturahim Fatih Indonesia itu merupakan bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha perjuangan dakwah kita untuk memberikan kesejukan kepada para kaum muslimin wal muslimat, khususnya di lingkungan masyarakat masjid kita, terutama wabil khusus semua tempat kita berdakwah melaksanakan khutbah Jumat khususnya. Disinilah hadirnya Wasati merupakan sebagai ladang dakwah kita, merupakan sebagai fasilitas kita untuk berdakwah sesuai dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yaitu dakwah yang senantiasa memberikan kesejukan untuk umat, dakwah yang senantiasa memberikan solusi-solusi yang maslahat, dakwah yang senantiasa memberikan kebaikan dan memberikan kedamaian dalam pemahaman agama Islam, dakwah yang selalu berada di jalur yang sesuai dengan tuntunan Islam, dakwah yang tidak menimbulkan konflik, terutama dalam khutbah Jumat yang kita laksanakan, yang para khutbah laksanakan. Jadi Wasati itu merupakan
kumpulan para khutbah untuk memberikan jalan dari masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu di Wasati ada berbagai macam divisinya, terutama dari para pakar dan para ahli. Di situ ada para kiai-kiai serta para ulama yang memberikan kita saran, motivasi bagaimana penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat. Baik itu terkait dengan ekonominya, baik itu terkait dengan pemahaman agamanya. Disinilah peran Wasati secara garis kecil. Oleh sebab itu, Wasati yang akan ada di Jakarta Utara ini merupakan titik ketujuh pada silaturahim yang kita bentuk. Tinggal sejauh mana kita mau berkembang dan berkontribusi berdakwah dalam melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Jadi orang yang senantiasa berdakwah, berkhutbah khususnya, kita tidak menggiring opini supaya opini itu berkhutbah dengan secara radikal atau menggiring sesuatu pemikiran mindset yang tidak baik, tetapi berdakwah khususnya khutbah Jumat yang lebih santun, yang lebih rahmah, yang lebih moderat. Terutama yang perlu kita angkat pada dialog hari ini, yaitu Muharram, merupakan bulan optimisme kemerdekaan. Apalagi kita lihat kasus Taliban sudah menang. Bagaimana dalam pandangan Islam global, itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh para narasumber kita, sedikit disinggung bagaimana kita harusnya sebagai umat Islam yang dunia ini harus bisa mensikapi secara bijak dan santun. Intinya Wasati hadir itu untuk para khutbah semua. Semoga cara ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semua dan bisa menjadi maslahat serta ladang dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang baik dari Allah, yang kurang ataupun yang salah itu semata-mata pada batasan al-fakir. Ma'asabaka min hasanah fi Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Allahumma muwaffiq ila al-muqaddas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara dialog pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua UU Wasati Badan Silaturahim Khotib Indonesia, yakni yang kami hormati Ustaz Fauzan Amin MHum. Kepada beliau, Ustaz Fauzan Amin MHum, silakan. Yang saya hormati dan saya maklumi para narasumber, ada Dr. Imam Daruni, beliau Sekjen PMI Pusat, kemudian Kiai Ahmad Sodik, beliau dari lembaga dakwah Pusat Nahdlatul Ulama, kemudian yang terakhir maksudnya adalah Kiai Mufronobi, beliau dari lembaga dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, juga sekaligus sebagai sekjen agama. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau insya Allah akan hadir bersama kita, walaupun sebagian dari narasumber hadir secara online. Tidak banyak kata ingin saya sampaikan karena sambutan
Saya sendiri baru datang dari ibu kota dan suasana masih sangat capek. Tidak banyak lebar, yang pasti wadah silaturahmi Khotib Indonesia Tuhan akan memberikan servis sebaik-baiknya khususnya kepada para fuqaha yang kali ini segmennya sengaja kita taruh di tamu dengan keluarga Madura. Kita kebetulan saya sendiri orang Madura. Ini bukan masih sunat, tetapi saya bersyukur sebagai orang sekampung. Jadi saya dari Jakarta Pusat datang ke sini niatnya mudik pulang kampung karena mudik kebetulan sangat terbatas waktunya. Dan tentu saja singkat yang ingin saya sampaikan, yang pasti kita semua hadir di tempat ini dalam rangka ingin belajar bersama sharing dialog, dan saya harapkan peserta nanti aktif bertanya serta diskusi mengenai hal-hal berkaitan dengan khotib. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari kita membaca Quran. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ala hadina wa ala alihi wa sahbihi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirikaikum al-Fatihah. Dengan pembacaan mudah-mudahan ini secara resmi kegiatan wadah silaturahmi Khotib Indonesia ini berdapat ini di Cilincing Jakarta Utara secara resmi dibuka. Untuk kegiatan wadah selanjutnya saya tunggu para fuqaha, kita akan melaksanakan kegiatan yang sama insyaallah di Kabupaten Tangerang di akhir Agustus ini. Di sini akan saya sampaikan. Terima kasih atas segala kehadiran semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Umum Wasati Ustaz Fauzan Amin Mendung atas sambutannya sekaligus membuka secara resmi acara dialog pada siang hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita akan memanggil beliau selaku moderator pada siang hari ini, yakni Ustaz Kusri. Apakah Ustaz Kusri sudah hadir? Sudah, alhamdulillah. Kami silakan Ustaz Kusri untuk maju ke depan untuk acara dialog politik moderat yang memperlukan waktu Islam kemerdekaan menakar potensi ekstremisme di tengah wabah COVID-19 akan dipandu oleh beliau. Dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustaz. Saya diamanatkan untuk menjadi moderator pada hari ini yang akan membantu jalannya dalam politik udara. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan bersama dalam acara wadah silaturahmi Khotib Indonesia dengan tema menakar potensi ekstremisme di tengah wabah COVID-19. Alhamdulillah di tengah-tengah kita guru-guru dan telah hadir melalui media yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Narasumber pertama yaitu tentang kebijakan dia merupakan sekretaris jenderal Dewan Masjid Indonesia. Narasumber yang kedua yaitu ekonomi, dia merupakan komisi dakwah dan keputusan. Narasumber yang ketiga yaitu beliau dari lembaga dakwah fokus besar pada ulama. Dan narasumber keempat yaitu Al-Mahdi MA, beliau merupakan Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Perbinaan Wasati. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di kiamat nanti yang kami mohonkan. Untuk mempersingkat waktu, layak kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh
Guru kita Dr. Nihari Imam Darul MA dengan tema orientasi hubungan. Sebelum itu pengantin dari saya yang dimaksud khotbah konferensi Jumat adalah cara warga dalam memahami serta memahamkan ajaran yang terkandung dalam khotbah dan selalu berbuat moderat di sisi memiliki makna tidak berlebihan atau ekstrim, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kepada beliau mendudukkan waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas berlangsungnya dialog atau apa ini yang diselenggarakan oleh DPP Wasati, dan saya kira ini sesuatu yang akan diharapkan menjadi bagian penting dari pemikiran ke arah kemajuan kita. Atas nama Dewan Masjid Indonesia, kami menyambut dengan baik ini. Jadi begini, sebenarnya pemikiran tentang Islam yang tengah, Islam yang wasati atau wasatiyatul Islam yang sekarang sedang berlangsung giat di mana-mana itu, dan khususnya Indonesia yang juga menjadi kiblat dari pemikiran ini juga bisa merefleksikan dua aspek ya, paling tidak itu. Pertama, kita sebagai bangsa Indonesia atau Muslim di Nusantara ini telah menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang juga sangat ramah, dan terbukti dengan karir kehidupan umat Islam di Indonesia ini sejak zaman lama sampai sekarang ini hidup berdampingan dalam budaya yang terus berkembang di Nusantara ini. Dan bahkan kalau dilihat dari sudut perkembangan agama-agama, negara ini telah mengakui juga beberapa agama yang sebelumnya tidak diakui dan masuk dalam undang-undang. Itu semua saya rasa diantara bagian penting dari sikap keberagamaan umat Islam Indonesia. Tetapi yang kedua, kita juga tidak harus terlalu serta-merta gembira juga. Dalam arti bahwa Islam di Indonesia ini Islam yang terbaik dalam pengertian apapun lah, secara ideal lah. Karena apa? Karena kalau konteksnya ini wasatiyah itu dalam pengertian sejarah peradaban atau sejarah atau tarikh al-hadarah al-islamiyah al-alamiyah atau sejarah peradaban Islam internasional atau sejagat begitu. Nah, itu Islam itu tampil dengan macam-macam ya. Kalau sumber utamanya kan dari apa yang sekarang kita kenal Saudi Arabia, di mana Nabi teladan kita, teladan para Nabi juga, Nabi Muhammad itu ada di sana. Tapi pada saat ini kawasan yang dulu menjadi model satu peradaban Islam yang maju dan berkemajuan, Al-Madinah Al-Munawwarah itu untuk sebagian masyarakat telah juga tidak menjadikannya sebagai kiblat dari perkembangan budaya. Ini menunjukkan bahwa ini bagian penting juga yang harus kita perhatikan, bahwa
ada persoalan al-Islam al-kulli, Islam dalam arti umum, dalam arti generik, dan juga al-Islam al-juz'i, Islam dalam arti praktek dan dipraktekkan di berbagai belahan dunia itu. Jadi ini Islam memiliki sejarahnya masing-masing akhirnya. Jadi kita tentu saja bisa mengatakan tentang Islam terbaik menurut versi kita, tetapi kadang-kadang Taliban tidak bisa mengatakan Islam yang terbaik menurut versi Indonesia, karena versi yang terbaik ya menurut Taliban itu sendiri. Ada metamorfosis kayak ini di Taliban pada saat ini dibanding dengan Taliban sebelumnya. Wallahu a'lam. Tetapi juga apa yang berlangsung di berbagai belahan dunia Islam ini kita juga tidak bisa dengan suka sementara kita enak dalam pandangan dalam hidup kita sekarang ini, sementara di belahan dunia sesama Islam juga bertempur, misalnya Yaman dengan dunia Islam lainnya. Sudan yang dulu juga negara dengan mayoritas Islam dan merupakan negara Afrika terbesar itu, Sudan itu, sekarang setelah terbelah menjadi dua antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, terpecah. Yang kemudian juga mungkin akan muncul agenda perpecahan itu setelah Suriah itu mungkin Aljazair. Aljazair ini termasuk sekarang ini negara Afrika yang terbesar Muslimnya. Negara terbesar Afrika ini, Aljazair ini atau Afrika Utara, Maghribi, ini termasuk wilayah terbesar. Kemungkinan juga sedang ada agenda internasional untuk memecah ini. Aspek-aspek ini kalau kita bicara tentang Islam wasati, tentu saja tidak serta-merta bahwa wasatiyatul Islam kita ini bisa mengadili semua masalah Islam di berbagai tempat. Nah, itu bab-bab yang lain-lain tentu saja. Maka itu untuk konteks apa yang sedang kita bicarakan ini, kita mungkin fokus ke dalam diri kita sendiri, dan itu menjadi bagian penting juga yang bisa kita bicarakan secara, atau kita explore secara meluas, mendalam, agar visi kita tentang Islam ini juga semakin terbuka lah. Di istilah wasatiyah, dulu ada buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, itu Al-Aqidah Al-Wasitiyah, itu pesanan dari penguasa di kawasan Wasati itu di daerah Irak Selatan, dan kemudian ditulislah Al-Aqidah Al-Wasitiyah itu. Itu akidah pertengahan. Akidah Wasitiyah ini memilih dua arti belakangan ke dunia Islam, yaitu akidah yang tidak radikal, yang tidak fundamental, ada yang mengatakan begitu. Tetapi ini juga akidah yang adil, akidah yang tengah-tengah, jalan tengah yang begitu. Tetapi maksudnya Ibnu Taimiyah ini memang ini tahdib, satu pandangan insight mengenai akidah yang sangat lembut, yang diperuntukkan untuk kawasan wasati. Ini di Irak Selatan itu. Mungkin nanti ini bisa juga kita baca dalam konteks tertentu. Nah, di kita akidah wasatiyah ini dikaitkan dengan, atau Islam atau wasatiyatul Islam ini dikaitkan dengan
misalnya perlunya mengembangkan Islam yang moderat atau moderatisme Islam, karena Suaranya putus, maaf Kiai. putus ya, nggak kedengaran ya? Jelas-jelas Kiai, maaf. Kenapa putus tadi ya? Sampai mana tadi? Jadi dalam konteks Indonesia, wasatiyatul Islam ini sama sekali tidak dikaitkan seharusnya dengan radikalisme, ekstremisme, atau fundamentalisme. Karena memang sebenarnya watak dari Islam di Indonesia itu dulu masuknya itu melalui proses budaya, dan kemudian terjadi osilasi begitu, ada semacam gerakan, katakanlah misalnya Islam dari kanan ke kiri, dan budaya setempat dari kiri ke kanan bertemulah di situ. Ada proses yang kemudian menjadi sinkretisme, memadu antara dua semangat budaya, yang satu Islami, yang satu lagi dengan budaya setempat. Yang disebut Nusantara itu waktu itu ya budaya seperti Jawa ini, dulu kawasan ini disebut Nusantara, ya seluruh Indonesia ini Jawa, Jawi itu. Tapi semangat yang ada di dalam budaya ini kemudian saling saling menghidupi lah. Ada juga terjadi konflik, tetapi juga terjadi damai dan seterusnya dan seterusnya. Itu prosesnya itu ya proses budaya, ya agak deterministik sebenarnya. Deterministik itu pada proses awal terjadi semacam konflik, kemudian penyelesaian konflik, kemudian jadi konflik lagi, penyelesaian konflik, jadilah semakin sempurna. Dan inilah Islam Indonesia yang kita alami ini. Ini proses yang panjang. Terus karena itu yang kita kembangkan dalam wasatiyatul Islam pada saat ini, saya kira tidak kembali ke belakang, tetapi adalah memandu budaya ke depan. Kita punya tanggung jawab besar untuk memandu budaya ke depan ini, karena kehidupan ke depan ini bukan kita bicara tentang Islam atau Muslim dengan berbagai elemen keagamaan lain di dalam bangsa ini saja, tetapi bahwa secara keseluruhan entitas bangsa ini juga harus survive dengan atau bersama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi kalau dilihat dari sudut social capital atau juga cultural capital, warga bangsa ini dengan keagamaannya, khususnya Islam, ini layak menjadi bangsa paling survive nantinya di dalam persaingan bangsa-bangsa di dunia, karena bangsa ini sebenarnya paling kaya, memiliki sumber daya dan juga elemen-elemen dasar bagi dasar-dasar keunggulan bangsa ke depan nanti itu. Jadi ini kalau kita lihat bahwa bangsa yang wujud ke depan itu bukan hanya dengan klaim bahwa saya Amerika, atau saya Afrika, atau saya Asia,
tetapi bahwa dunia ini tidak hanya membutuhkan tentang klaim itu, tetapi dunia ini membutuhkan orang-orang yang juga memiliki memiliki semangat untuk taslimul alam. Jadi untuk penyelamatan alam semesta ini pada saat ini sedang dibicarakan di berbagai kalau kita melihat saluran TV internasional ini paling memprihatinkan pada saat ini. Dan kita kalau tidak dengan benar-benar ya bukan lagi alam kita yang rusak, kalau kita akan mengalami kerusakan kemanusiaannya dulu, ini lebih kacau lagi. Karena itu terakhir dari poin saya kira ini adalah tugas para khatib lah, untuk memperkaya visi atau pengayaan konsep dari Islam atau wasatiyatul Islam Indonesia ini sampai betul-betul para pemegang kekuasaan, pemegang politik, pemegang kebijakan negeri ini juga terpengaruhi, ya, tidak hanya semata-mata merujuk pada protokol-protokol internasional yang dideklarasikan oleh badan-badan dunia, tetapi bahwa kita sendiri juga memiliki satu modal yang besar yang harus kita tegakkan, karena protokol-protokol yang dideklarasikan itu banyak dikhianati juga nyatanya itu oleh bangsa-bangsa yang juga menjadi pencetusnya. Maka itu ini poin penting dari para dari kita untuk para khotib terus memperkaya aspek ini. Syukur-syukur nanti ada sebuah tulisan atau buku yang menginspirasi banyak kalangan dari DPP Wasati ini yang juga sampai ke tangan para pemegang kebijakan di negeri ini. Dan ini kalau ditulis dengan baik oleh DPP Wasati atau mungkin para khatib, ini menjadi sumbangsih yang besar lah. Jadi mudah-mudahan semua kita akan menjadi bangsa yang paling selamat di antara bangsa-bangsa yang sekarang ini di dalam ancaman ketidakselamatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak ya? Nggak masuk ya? Kami di online, alhamdulillah Kiai, cuma beberapa detik saja suaranya hilang Kiai. Oke, yang penting kan ada masuk. Iya, silakan. Saya sendiri lagi isoman ini karena itu saya memakai baju yang agak rangkap supaya terasa hangat badan saya. Sekali lagi saya sampaikan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haji Gubernur Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kepada selanjutnya masuk ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita yaitu
Yedi Masudi, beliau dari lembaga dakwah besar dan ulama dengan teman-teman Islam waktu dan tempat kami aturkan. Baik, Kiai Haji Ahmad Sodi dari lembaga dakwah kampus besar dan ulama menyampaikan materi dengan tema Tes, halo, kedengaran? Kedengaran? Kedengaran, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan yaitu seluruh pembicara yang hadir pada kesempatan ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Rawi dari IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, Sebeten Kaula Amul Jaki, Kiai Haji Imam Darukutni, yang ini mungkin dari Sekjen DMI, yang saya hormati, yang namanya memang sudah lama kami kenal. Yang ketiga yaitu pembicara, yaitu Kiai Haji Gufron Mobin, yaitu dari Komisi Dakwah MUI, juga dari unsur Surya PWN UDKI beliau. Yang sangat saya hormati, juga ada Ustadz Madinah Sekjen Wasati yang bersusah payah menyelenggarakan acara ini yang saya hormati. Ustadz Fauzan yang mungkin masih belum ada di Jakarta, masih posisi di Jawa Timur, yang saya hormati dan mengajungkan jempol karena usaha yang keras sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Juga tidak lupa seluruh panitia yang mulai beberapa hari telah bersusah payah memasang spanduk di mana-mana. Yang saya juga hormati dan saya banggakan karena dalam situasi yang sangat rumit, situasi pandemi ini masih bisa melaksanakan acara-acara yang insya Allah bermanfaat khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Saya kemarin memang didatangi oleh panitia, yaitu saudara Madinah dengan Hilman, untuk memberikan sedikit materi yang berhubungan dengan khutbah moderat, yaitu khutbah yang tidak menyerang kanan kiri. Mungkin yang dimaksud adalah karena sekarang para khotib
Para khotib itu banyak yang ketika menyampaikan khutbahnya, dia di samping juga menyebut nama dan menyerang sana-sini. Yang ini menurut kita memang tidak baik dan tidak cocok. Khutbah-khutbah yang selalu menyerang dan menjelek-jelekkan orang lain, bahkan menyebut nama. Ini yang kurang elok. Karena khutbah ini khususnya hanya menyampaikan iman dan takwa agar supaya umat ini tetap atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan ini kemungkinan oleh kelompok organisasi Wasati ini menjadi semangat untuk menemukan cara bagaimana para khotib ini menyampaikan dakwah atau minimal DKM, masjid-masjid mengundang para dai yang tidak menyerang pribadi-pribadi orang lain, bahkan organisasi-organisasi atau mungkin pemerintah yang sedang berlangsung sekarang ini. Karena memang tidak baik. Nah, dalam subtema yang diberikan oleh kawan-kawan Wasati ini adalah kepada saya strategi ormas Islam membina jamaiyah di masjid-masjid. Jadi kebetulan juga disebutkan bahwa saya ini dari LDPBNU. Tentu kami adalah berbicara apa yang kami sedang dan akan kami laksanakan. Khususnya di DKI, memang kami ini adalah pertama memperkuat struktur kepengurusan sampai tingkat ranting. Karena untuk membina majelis-majelis taklim atau jamiah-jamiah masjid yang ada di DKI ini ya, saya berbicara DKI, khususnya DKI nggak terlalu melebar ya, contoh saja, itu tidak mungkin dilakukan oleh pengurus pusat atau pengurus wilayah. Karena masjid di DKI saja mungkin ribuan. Kalau nggak salah sampai 4.000 atau lebih. Nah, ini adalah pertama yang kami lakukan adalah memperkuat struktur kepengurusan. Di kami, di DKI khususnya, yang ada hanya sampai tingkat MWC atau sampai tingkat kecamatan, dan ranting-ranting ini tidak keseluruhan, sebagian kecil saja. Kami masih membentuk sebagian kecil. Nah, ini adalah pasukan-pasukan kami untuk bagaimana membina jamiah-jamiah yang ada di masjid atau mungkin jamiah yang ada di luar masjid, majelis-majelis taklim dan lain-lain. Ini adalah struktur yang kami perkuat dalam masalah strategi ormas, khususnya ormas kami adalah memperkuat sampai tingkat ranting. Lalu yang kedua, selanjutnya kami ini akan melakukan pelatihan pembinaan. Jadi ranting-ranting bahkan MWC ini dilatih bagaimana cara membina yang baik. Mereka itu bagaimana mereka itu paham tentang apa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham tentang bagaimana cara menentukan penceramah atau khotib di masjid-masjid tersebut. Kami akan melakukan pelatihan itu. Nah, modul
pelatihan dakwah sudah kami buat, yaitu ya semacam ini. Ini kita akan mengadakan pelatihan bukan hanya di DKI, tapi seluruh Indonesia. Ini harapan kami dan kami akan melaksanakan itu. Nah, sahabat-sahabat baik yang ada di kantor Ikama ataupun yang mendengarkan langsung melalui online, tentu strategi ormas ini banyak kekurangan, juga mungkin ada beberapa yang baik. Nah, oleh karenanya mungkin ada semacam masukan-masukan, karena apa yang sudah baik itu yang sudah kami bukukan, semacam modul pelatihan atau yang lain-lain, itu tidak menutup kemungkinan kekurangan-kekurangan itu, kelemahan-kelemahan itu. Nah, terus lalu yang ketiga, kalau menurut pendapat kami, strategi Ormas Islam membina Jam'iyah ini adalah sesuai dengan keputusan Muktamar di Jombang, yaitu Muktamar di Jombang, kami strateginya adalah kembali kepada strategi yang pernah dilakukan oleh Wali Songo. Dan dalam keadaan sekarang ini adalah ditambah medsos. Jangan lupa, medsos. Strategi pembinaan itu adalah strategi yang pernah dilakukan oleh para wali dahulu di abad ke-12, mungkin di zamannya Syekh Maulana Maghribi, di zamannya Syekh Maulana Kubro atau Ibrahim Asmarokondi. Nah, ini kita akan kami terapkan lagi. Tapi dalam keadaan yang sudah modern ini harus ditambah dengan medsos. Memang sejak dahulu apa yang dikatakan oleh sahabat yang pembicara yaitu Imam Kiai Haji Imam, bahwa budaya merupakan semacam infrastruktur. Budaya bukan dilawan, tapi menjadi infrastruktur untuk pengembangan Islam. Sehingga kita ini bagaimana supaya seperti tembang-tembang. Tapi di dalamnya adalah yaitu bagaimana menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menceritakan perjuangan-perjuangan para sahabat. Menceritakan para suhada, pejuang-pejuang di agama Islam. Nah, ini jadi baik itu merupakan seni ludruk atau seni apa saja, itu kita masuk. Karena apa? Karena budaya menurut para wali itu adalah infrastruktur. Dan jangan lupa ketika kita masuk ke semua lini, ke semua kelompok suku, bahkan kelompok-kelompok yang mungkin setengah Islam, setengah tidak, kan banyak yang ada yang disebut dengan Islam KTP. Nah, kita itu sanjung, kita masuki budaya mereka sehingga mereka lambat laun bisa ke kita. Majelis-majelis jamiah-jamiah yang ada di seluruh Nusantara ini akan kita masuki sesuai dengan budaya mereka. Mungkin seperti di di Bali ada buang sial ke laut. Nah, kita acarakan dengan membaca mungkin Al-Quran, dengan berdoa, lalu kita kembang-kembang itu buang ke laut.
Jadi apa yang kita lakukan itu adalah tidak menentang budaya-budaya setempat. Ini yang terpenting. Majelis-majelis taklim atau jamiah-jamiah yang ada di berbagai daerah itu walaupun sudah di masjid, mereka itu punya budaya dan cara dalam beragama ini. Kita masuk mengikuti irama mereka dan memberikan pencerahan. Yang penting mereka itu tidak dimasuki oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan radikal. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Said Agil, bahwa penguasaan Taliban terhadap pemerintahan Afghanistan akan memberikan efek terhadap gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia. Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sudah memberikan pernyataan, warning. Intelijen sudah juga memeriksa siapa-siapa saja yang ada di Indonesia, kelompok-kelompok radikal ini yang ada hubungannya dengan Taliban. Sekarang ini Indonesia ini memang harus dijaga, harus selalu kita waspada. Setiap perkembangan internasional kita akan terus mengawasi, dan alhamdulillah pemerintahan kita, intelijen kita reaktif dalam merespon seluruh perkembangan yang ada di internasional. Saya kira untuk saat ini kami cukupkan sekian dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi faddala bihadza min ilmi wa rahmat ala jami'il a'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulum wal hikam. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sadaqallahu al-azim. Hadratan mukarramin, para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, asatidz, para pengurus pasatidz, khusus yang saya hormati, serta saya muliakan Allah di Madinah. Terima kasih. Tak lupa segenap tokoh khotbah yang hadir pada kesempatan siang yang sore ini, yang sangat saya takjub. Semoga hadirnya para kiai, para asatidz
dapat menjadikan pasmat bagi kita khusus DKI Jakarta dan menjadinya masjid yang kita kelola DKI Jakarta makmur sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam dakwah. Pertama, bersyukur kepada Allah. Saya bisa hadir berkesempatan. Mungkin kalau mengatasnamakan salah satu organisasi, saya paling mungkin tidak kenal dibandingkan tokoh-tokoh yang ada di kantor. Tahajud Bintang, semoga apa yang saya sampaikan ini bagian daripada sumbangsi support saya atas program semua yang dilaksanakan di organisasi wilayah. Pertama, saya selaku Ketua Pengurus Pondok Pesantren Jakarta Utara dan juga DKI Jakarta. Yang kedua, tahajud Bintang sebagai kaki suriah ada cukup lama cabang Merah Utara. Dan sekaligus saya menjadi anggota Komisi Khusus Jakarta Utara. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan berkaitan tentang program yang sangat baik dan patut kita sambut. Saya yakin semua yang hadir ini semua harus wal jamaah, walaupun versinya beda-beda. Saya tidak mengatakan hanya itu harus wal jamaah, karena mulai pun juga harus wal jamaah. Berdasarkan hal ini, maka pembentukan itu pasti terjadi pada diri kita ini adalah merupakan ketika bersama amat bagi kita untuk menyampaikan dakwah kita harus menjadi prioritas. Pertama, niat. Kita mesti maksud segala amal perbuatan yang kita lakukan, utamanya dakwah sangat mulia di tengah-tengah masyarakat, dan tidak semua orang bisa memiliki kemampuan kita, walaupun sama-sama dari pesantren atau mempunyai. Apa yang disampaikan Rasulullah, minta maaf menurutnya, mungkin nama itu dimiliki mana. Ini penting bagi kita untuk kita kaji kembali. Semua itu kembali pada niat kita. Jangan sampai kita dakwah niatnya itu kepada selain Rasulullah. Maka timbulah hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan apa kerugian pada pihak lain, sehingga hukum itu bisa terjadi cara juga kita mampu, bahkan bisa jadi hal. Di sini yang menjadi prioritas bagi kita sebelum kita melakukan dakwah, seharusnya kita apapun hukum dan amal termasuk materi. Kenapa? Semua materi ini pertama tergantungnya. Saya atas nama Pondok Pesantren saja Jakarta Utara itu bukan hanya punya orang ini, bahkan LDI juga punya Pondok Pesantren. Berbicara masjid, ini apa lagi? Nah, disinilah yang paling penting memiliki dakwah itu sendiri. Bagaimana dakwah itu bisa menciptakan masyarakat jamaah, sehingga jamaah itu duduk masuk semakin khusyuk, konsentrasi, acung. Dia memahami tidak terlepas dari konsep-konsep dakwah khutbah yang disampaikan Rasulullah. Kalau kita kalian menyatakan ini, kalau kalian menyatakan, kalau niat kata Allah Rasulnya tidak ada kepentingan ataupun ibadah, apalagi sudah kembalikan dengan maksud. Maka semestinya kita memahami al-ibadah yang disebut yang memiliki lima hikmah wirtau benar-benar wal amal al-waqil al-wadhir
kita memahami makna ibadah itu. Khotib itu adalah ibadah yang hukum. Ibadah imam, nah kalau imamnya tidak benar, gimana makmumnya akan benar? Kalau imamnya tidak sah, gimana makmumnya akan sah? Inilah penting bagi kita, sehingga tidaklah semudah kita duduk atau kita menaiki mimbar menyampaikan dakwah tanpa kita juga introspeksi ini. Pertamanya yang kedua, ibadah itu yang pasti dia ismun dari menjadi lima Allah. Oh yang betul dan benar. Sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Allah minta dengan sesuatu yang kita lakukan. Khutbah kita kira-kira sesuai nggak dengan khutbah yang disukai Rasulullah? Khutbah kita kira-kira mendatangkan keridhaan Allah atau tidak? Bermakna ibadah kita justru sebaliknya, tidak hanya sebatas dakwah menyampaikan khutbah, akan tetapi kalau di sana justru terjadi apa yang kita inginkan terjadi, akhirnya memecah belah umat, bahkan mungkin menjelekkan kelompok satu kelompok yang lain. Ini sudah yang pasti justru bukan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan dari umat. Yang terjadi umat itu bingung. Padahal misalnya yang membuat sama-sama posisinya tidak. Bahkan antara kedua saya saling menyerang, lebih-lebih sampai mengkafirkan satu sama yang lain. Kalau di akhirnya itu biasa sampai mengkafirkan, lebih-lebih ya, ada apa persepsi yang dapat dipahami oleh masyarakat awam, sehingga apa yang kita sampaikan adalah orang kita benar, kita Islam, tapi di sana kerugikan dan itu juga tidak sesuai dengan konsep Rasulullah. Dan dakwah Rasulullah untuk mengatakan Islam itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim tengah-tengah. Nah, hal ini perlu kita juga memahami apa yang terjadi di masyarakat. Kita lihat secara faktual. Bahkan saya sendiri memang tidak menjadi anggota Futoba, organisasi yang ada, baik Futoba yang ada di Jakarta Utara, saya menjadi jemaah dan sendiri, dan yang masjid yang sudah saya itu cukup banyak. Dan saya tidak masuk organisasi, bukan berarti saya tidak berorganisasi. Kenapa? Sudah banyak secara pribadi masjid meminta saya. Nah, hal ini tentu tidak ada keinginan bagi saya. Bahkan saya tidak mau. Kenapa? Saya mengukur, meskipun kita introspeksi diri, boleh diri mengukur dalam apa? Kata-kata apa saja materi pertamanya. Jangan sampai diri kita menjadi khotbah atau kita berbagai drama menceritakan atau diibaratkan ini. Kita tahu ini. Diri itu menyinari kegelapan hati diri dan hati, mengajak masyarakat baik bertakwa sedang itu, tapi diri bertakwa dan bahkan kita menjadikan contoh mereka. Padahal mandanya ada khairi, Allah misal ajil ma'am. Kita boleh lihat sebetulnya itu tobat, tapi tinggal bagaimana sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ini berbicara lebih detail lagi. Kalau tadi materi dakwah, sebetulnya kalau kita tidak jauh dengan konsep dakwah Rasulullah, walaupun Islam pada saat sekarang ini adalah Islam yang mungkin dinamis Rasulullah membuat Islam secara dinamis, tidak statis. Contoh, kenapa terjadi radikal provokatif? Isi materi kenapa? Walaupun tujuan kita baik, ini mengajak masyarakat, ini baik. Akan tetapi kita tidak berpikir masyarakat kita, masyarakat itu tidak sama pola pikir dan sifat terjadi dengan kita. Semakin kita semakin juga berbeda-beda pemahaman itu. Tidak semua akan ada pemahaman satu pemahaman ini. Kalau semua berbeda, bagaimana kita berpaham semua? Misalnya bulan Muharram, ini bisa menciptakan semua orang kelompok Islam
Jadi takut bertakwa kepada Allah. Sementara kita nggak tahu bahkan apa yang disampaikan di kita ini sudah merepek, sudah tidak disukai Allah nggak ridho, menyakiti orang lain, bahkan di depan umum kita apalagi sampai mereka sadar pun bisa hal ini. Itu bakal sudah bagaimana disitu. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata-kata mendatangkan ridho Allah dengan cara berbagi kita dan kita ini berproses dan juga perlu pembelajaran secara khusus. Ya orang-orang yang tasawuf yang benar-benar dijaga itu maaf saya itu baru aja ya, saya harus pesantren selama kenapa? Padahal biasa satu ini seperti ini makanya isu itu kita nggak keluar dari Muharram. Kita berbicara sebatas hikmah Muharram, peristiwa Muharram, di mana kita mengajak masyarakat menjaga takwa kepada Allah, mengambil intisari bulan per bulan sesuai dengan bulan yang ada. Kalau kita kajian ke sana dan bahkan kita memahami ini ibadah atau enggak, kita ada dan bahkan cara kita yang dapat memutuskan pelanggaran apalagi yang kita sendiri. Kemudian bisa bikin kesimpulan kami atau saya pribadi mempunyai dakwah. Utamanya kenapa saya bicara untuk pesantren itu pendidikan yang inklusif di Indonesia dibandingkan semua lembaga-lembaga pendidikan yang diakui atau tidak siapapun mereka mudah-mudahan melahirkan sutobak yang santun harus sunnah wal jamaah betul-betul mengajarkan murni ajaran Rasulullah SAW. Mempunyai mestinya kita telah bertobat, terutama pribadi saya selalu mengatakan mengajar bukan memberontak, merangkul bukan mengumpul, mengaji bukan membenci, menasihati bukan pilihan. Saya kira empat kalimat ini kalau kita jaga, insya Allah kita berdampingan dengan siapapun, sejauh mana perbedaan di masyarakat, insya Allah semua akan teratas. Nanti akan ada. Akhirnya disinilah pentingnya bagi kita, sehingga di dalam dakwah kita ini memang betul kita harus santun, mengikuti akhlak Rasulullah. Jangan lagi juga memahami, walaupun kita berhak untuk beda persepsi dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah paham semua. Saya yakin kata-kata dan bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu bila biasa kami bisa dikaitkan seperti tergantung bagaimana mensikapi dan memahami. Kadang-kadang memperbaiki pemahaman kita ini berbeda. Di sinilah kita tidak bisa memberikan mereka karena senang. Makanya andai kata ada perbedaan persepsi, kalau saya pribadi menghormati perbedaan. Akan tetapi bagaimana semua apa yang kita sampaikan termasuk statement kita ini tidak memungkinkan pihak lain, saya kira itu yang mendatangkan kebalasan kita. Makanya kalau kita menyimpang dari garis-garis dari Allah, berserta Rasulullah, saya yakin itu akan membuktikan pihak lain. Akhirnya tidak pentingnya bagi kita, ya, bahwasanya berdakwah itu memang kembali kepada diri kita sendiri. Akhirnya moto tadi aman dan betul. Sampai kapan Islam itu kita beda, Allah pasti beda. Kalau progresi di masyarakat itu memang sudah tentu, tetapi bagaimana kita menyelesaikan dalam hal menyamakan persepsi. Ini kembali lagi kepada kualitas pemikiran diri kita. Namanya Gus Dur pernah
pernah ketika ditanya oleh orang yang ngerti persis tentang karakter Gus Dur. Ketika Gus Dur dijatuhi mati di zina, ini saya kira beliau adalah bukan hanya sebatas agama, tapi juga tokoh dan teladan yang patut kita teladani dalam sikap dan kebijakan. Gak pernah disini melawan, apalagi tradisi misalnya. Ketika di Cina, dijadi, dimati, ditanya anak seseorang, terus kenapa terus tidak dijawab dengan kajian bisa? Apa jawabannya dia? Kalau saya menjawab kajian mereka, berarti saya menerima kajian mereka. Seolah-olah kajian mereka ada penghinaan. Kenapa saya diam? Karena justru saya diam karena tidak menerima dengan cara seperti itu. Yang kadang-kadang kita memahami seseorang itu. Makanya tadi kita katakan amar ma'ruf nahi munkar ketika kita melihat kemungkaran, bagaimana sikap kita? Memang kita amar ma'ruf nahi munkar, persepsi kita ini kadang-kadang banyak yang memahami dengan kekerasan. Bahkan yadi itu ada yang menurut pemahaman saya adalah kalau kita menguasai wasati ini menguasai bahkan untuk udara dari berbagai macam formasi maupun produk bisa mengambil hatinya ada sesuai dengan organisasi dan visi misi sangat jelas, ya kan, dengan sampai satu sama lain sama visi saja dan ini mestinya kita memberikan pemahaman dan terus program ini sistematis. akan menjaga fotoba yang mungkin mereka masih naik baru. Kita lihat bagaimana orang-orang. Jadi diam itu bukan berarti kalau kita memang ingin betul-betul dakwah ini ridho, semua pasti nggak menerima dengan kebenaran. Cuma caranya kita hidup di negara lain punya hak, apalagi intonasi suara pun beda. Keras, tapi bukan berarti hatinya. Kalau kita telusuri, oh ternyata semua ini adalah merupakan apa? Rahmat. Perasaan kuasai. Paham semua. Tong kosong nyari
waktu sangat singkat. Pantas Gus Dur mengatakan banyak kudobak masuk. Kenapa? Tanya Gus Dur. Kenapa Gus? Banyak. Kamu masuk neraka gimana? Orang mestinya khusyuk sama Allah, gara-gara berbuat kelamaan, orang pada hidup semua. Mestinya orang orang yang mengaturkan puasa. Kami keluar dari konsep Rasulullah, keluar dari niat karena Allah dan Rasulnya tidak. Itu alamat pasti bukan berat. Apalagi tidak apa memahami ini bukan apa. Itu perlu juga mengingatkan diri kita agar supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Apalagi ketika mampu ya dengan kekuasaan kita tidak berkuasa, mungkin politik kita tidak berkuasa. Makanya dari tingkat RT berapa? Kemudian berikutnya mampu dengan apa kekuasaan itu kemudian kamu bisa dengan bisa. Nah, bisa inilah mungkin posisi kita di masyarakat tidak semua orang bisa juga. Makanya anugerah dari Allah, amanah yang diberikan masyarakat pada kita, dan kita dipercaya dengan prinsip. Ayo, momen seperti ini, kemanfaatan seperti ini, kita gunakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan dakwah yang disebut dengan santun. Maka Indonesia itu kita tidak akan melahirkan Indonesia itu karena budaya silakan orang asing masuk bebas, ini sudah zamannya globalisasi. Tidak masalah, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan bahwa bisa juga dengan santun memberikan arahan kepada masyarakat yang sebenarnya. Jangan dibolak balik, kadang-kadang juga mohon maaf nih, mudah-mudahan berbahnya sohib kembali amplop itu. Ini yang dipikir kadang-kadang amplopnya itu. Walaupun bukan mau kemana-mana, kayak kenapa lagi ya? Tapi itu kadang-kadang tidak buat gesekan. Kalau masih ada, ya nanti seperti itu yang bukan Muharram dan Taubat kalau jadi cara untuk membagi dari kita yang dihadapi aman Tuhan pusat Tuhan. Saya kira itu umum. Jadi apalagi berbicara, namun itu hadirin para masyarakat, para asatidz, apa yang saya sampaikan kembali pada moto dakwah. Kami mengajak masyarakat, bukan menyembah. Merangkul, tapi tidak pernah menunggu. Maaf, di depan pesantren saya ada orang jual minuman alkohol. Saya disuruh, mana itu ini? Bukan itu tuh, itu hanya mereka. Lagi beda agama. Terus bagaimana intinya masyarakat sesama sampai saya tidak bersemangat. Kalau harus sunnah wal jamaah kalau kita mengikuti cara dakwah aman. Maaf, Islam ini tidak setajam lagi. Justru saya takut sama orang yang tidak bisa banyak ngomongnya kalau ngomong sembarangan, tapi ustaz karena hatinya nyambung dibandingkan ada orang itu kita bahasanya bagus, tetapi hatinya ternyambung. Bagaimana saya? Gimana amal makhluk naik bukannya? Bagaimana hadis itu diamalkan enggak? Sampai ada itu berat. Saya jawab itu urusan Allah. Islam dan beda itu pasti Allah beda. Maksud saya apa? Saya paling enggak ingkar bukan. Kalau saya menunggu misalnya tempat maksiat itu dengan cara saya ini negara itu ketua Islam tidak seperti itu cara. Cari cara yang lebih baik yang tidak merugikan pihak lain. Artinya apa? Amanah kami bukan memberantas kemungkaran bukan bertindak besar. Artinya saya banyak juga bagi banyak evaluasi begini. Kenapa dia bukan? Mau bersih tidak hormat saya. Kenapa nggak hormat saya? Nggak hormat kalian? Ada salah. Ya baik. Nah inilah kembali pada kita introspeksi diri
dan kita kembali kepada niat Allah dan Allah. Kami akan itu dengan berat hati. Kita memenuhi, tapi tidak ridho, tapi kita selalu biasa. Akhirnya apa? Ditutup sendiri, Pak. Bahkan lebih parah dibandingkan kisah. Kalau kita sakit, mungkin sakitnya ya bisa kembali. Tapi kalau hati, apalagi doa dengan hati, subhanallah. Ini yang saya alami selama 20 tahun. Alhamdulillah. Nah, akhirnya apa? Dengan sendirinya semua akan apa? Akan mungkin. Makanya setiap ada kebaikan. Kalau kita istiqomah, komitmen kembali kepada Al-Quran dan hadis di beberapa dan benar-benar niat kita ini apa? Niat karena Allah dan Rasulnya. Kemudian kita juga menetapkan ya tafakkur pembelajaran. Kita cukup berbicara berpikir berbau tafakkur beramal. Apalagi kita melakukan suatu perbuatan berpikir terlebih dahulu. Maksudnya itu kita harus perhatikan. Nah, kalau misalnya macam-macam teruskan, tapi kalau maksudnya jangan kita. Saya kira ini mungkin insya Allah salah satu pemikiran saya dan apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi pelajaran dari saya pribadi. Kita sudah bersama ke depan masa ini terus ya mendapatkan hubungan masyarakat dan sekaligus memberikan perubahan terhadap kehidupan utamanya dalam hal berkenaan dengan takwa, lebih khusus ubah yang ada di DKI Jakarta. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan untuk guru kita Kiai Haji Arif Fahrudin MA untuk bisa memberikan closing statement atas nama Pembina Wasati dan Sekretaris Jenderal MUI Pusat. Waktu dan tempat diperkenankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa ini sesinya siapa sekarang? Halo? Assalamualaikum. Atas nama Pembina Wasati dan Sekretaris MUI Pusat. Oh, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Mukarramun ayyuhal khutaba pada dialog khotib moderat. Pada kesempatan yang mulai ini yang saya hormati juga Wamum Wasati, seluruh jajaran pimpinan Wasati serta seluruh hadirin Zoom dan Zoomiat menggunakan Allah Subhanahu wa taala yang hadir baik online ataupun offline. Apakah terdengar dengan baik suara saya? Dengaran Kiai, jelas Kiai. Baik. Yang pertama saya sampaikan 2 poin. Poin yang pertama adalah saya menghimbau kepada
para khutbah sekalian untuk terus mengawal narasi Islam wasatiyah dalam konteks pandemi COVID-19 dan dalam konteks momen politik yang sedang terjadi di beberapa belahan dunia, termasuk diantaranya yaitu masalah Taliban di Afghanistan. Islam wasatiyah dalam konteks COVID-19 itu yang pertama, kita sebagai khutbah mengawal narasi Islam wasatiyah. Kenapa? Karena disinyalir pada pandemi COVID-19 ini juga masih berkembang pemahaman dan narasi yang kurang proporsional dan cenderung mengundang distrust terhadap pemerintah. Jadi seolah-olah ada penggiringan opini bahwa pemerintah ini kurang begitu berhasil dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Padahal seperti yang kita lihat bahwa segala kebijakan yang pro kepada rakyat, ya, itu juga sudah dilaksanakan secara maksimal. Bahkan pemerintah juga menggandeng ulama, ya, untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Orientasinya tetap kepada hifdzun nafas, yaitu bagaimana menjaga seluruh tumpah darah rakyat Indonesia agar bisa selamat dari pandemi COVID-19 yang dampaknya memang cukup berat dan tidak hanya terjadi atau dirasakan di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, khutbah para khatib yang sangat strategis menyampaikan khutbah Jumat, hendaknya terus menyampaikan bahwa sudah tidak ada tempat lagi bagi upaya-upaya yang distrust terhadap pemerintah dan upaya-upaya itu tidak taat kepada ulama. Ya, karena sebagaimana disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dia menyatakan bahwa al-ihtiros anil wabah wajibun, menjaga diri dari bahaya wabah, yaitu wajib hukumnya, dan juga wala'ilaj, ya, bidawa juga wajibun, dan berobat dari segala macam penyakit juga hukumnya wajib. Nah, karena itu yang harus kita lakukan saat ini ya terus untuk mengedukasi dan mendidik umat, ya, melalui mimbar-mimbar khutbah, terus menjaga pikiran yang wasatiyah, menjaga loyalitas dan ketaatan kepada ulama dan umarok. Yang pertama. Yang kedua, yang bisa disampaikan oleh para khutbah dalam menjaga narasi Islam wasatiyah dalam konteks politik global, itu adalah yang pertama, bahwa negara Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah final, ya, sudah final, dan oleh karena itu Indonesia konsep-konsep bernegaranya ini sudah disebut dengan negara kesepakatan, dan hukum untuk menepati kesepakatan, hukum untuk menepati kemufakatan yang sudah dibentuk bersama oleh para founding father, itu hukum wajib. Bagaimana Al-Quran menyebutkan wa'aufu bil uqud, dan tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian, kan? Yang janji kita itu besok akan ditagih, segala kesepakatan, segala kemufakatan yang kita bangun akan ditagih, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berkomitmen negara kita dasar Pancasila, sistem dasar negara selain Pancasila, selain NKRI otomatis tertolak. Inilah yang sering difatwakan oleh wakil presiden kita, Pak Kiai Ma'ruf Amin, bahwa sistem selain di Indonesia ini, ya, selain Pancasila dan NKRI itu
otomatis tertolak. Sedang Taliban ini untuk kebangkitan kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok yang radikal, yang dikomodifikasi dan dikapitalisasi oleh mereka untuk disebarkan glorifikasinya ke bangsa Indonesia. Ini yang perlu harus disikapi dan dicegah oleh seluruh keluarga besar Wasati. Demikian yang bisa kami sampaikan. Teruslah menjadi khotib-khotib yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan spirit Islam Wasatiyah dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf belum bisa hadir. Masih ada tugas-tugas yang tidak bisa kami tinggalkan. Wabillahi taufik ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan. Insya Allah closing statement yang diberikan oleh Kiai akan bermanfaat untuk kita semua yang hadir online maupun offline. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi dialog atau sesi tanya jawab. Akan diberikan kesempatan untuk yang hadir melalui virtual Zoom meeting 1 pertanyaan dan yang hadir secara offline 1 pertanyaan. Untuk yang hadir di virtual Zoom meeting, pertanyaannya bisa diketik ataupun disampaikan langsung melalui voice di room Zoom. Terima kasih. Yang offline mungkin ada yang dipertanyakan ke narasumber, dipersilahkan. Saya ulangi sekali lagi untuk yang online 1 pertanyaan dan offline 1 pertanyaan. Dipersilakan. Apabila tidak ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, saya akhiri dan saya tutup. Dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan khutbah harus menyampaikan hal yang baik, tidak boleh ekstrim dan tidak boleh menyerang sesama. Artinya harus sesuai dengan substansi dengan kaidah-kaidah yang ada, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Saya Musleh selaku moderator, saya undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kata-kata yang salah hadirnya dari saya dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit pantun sebelum saya tutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi seluruh rangkaian acara dialog khotib moderat. Alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir secara offline ataupun seluruh peserta secara online dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari acara kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, marilah bersama kita akhiri acara pada sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Sohihuddin MA. Beliau adalah Khotib Suriah PCNU Jakarta Utara dan beliau adalah Komisi Fatwa MUI. Kepada beliau, Kiai Haji Muhammad Sohihuddin MA, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma tahhir qulubana wa qri uyunana wastur awratana wa syudana wa janna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina waslih hajatina warham aba'ana waghfir li ummahatina wa tajaz an sayyi'atina wa mhu dhunubana wansum sultanana waslih dinana wa dunyana ratib lisan syadana wa fadh babana wa qarib asyad syattid shumul a'da'ina wahfad ahlana wa amwalana wanzur auladana wa diyarana wasabbit aqdamana ala dinil islam wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara dialog khotib moderat pada siang hingga sore hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Tetapi sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, kembali saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta baik online ataupun offline untuk mengisi post-test yang telah diberikan oleh panitia. Post-test ataupun pre-test ini gunanya adalah yang pertama, untuk mengukur konsistensi pemikiran peserta, khususnya tentang kewarganegaraan ataupun tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya tentang Islam moderat. Yang kedua adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta tentang kewarganegaraan, tentang Islam wasatiyah, dan juga tentang anjuran-anjuran pemerintah dalam keadaan wabah COVID-19 ini. Dan yang terakhir, fungsi dari pre-test dan post-test ini adalah mengukur sejauh mana peserta memahami apa yang saya sampaikan tadi, Islam moderat ataupun wasati itu sendiri, lalu serta bagaimana peserta menerapkan nilai-nilai wasati dalam kehidupan sehari-hari di masjid setempat. Maka dari itu, kami mohon kepada seluruh peserta, baik offline ataupun offline, untuk mengisi pre-test dan post-test yang telah disediakan. Baik, untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta, baik secara offline yang hadir pada siang hingga sore hari ini, juga seluruh peserta online dimanapun Anda berada. Semoga acara ini dapat terus berlanjut dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, saya mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.